Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Dina Arafatul Bayyinah, MBM 210 120 10389. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu pendidikan yang membahas tentang kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dengan didasari sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada, tanpa mengurangi harkat dan martabat pada setiap manusia dimanapun ia berada. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Nah, di sini kita semua sudah paham bahwasannya negara Indonesia bukan hanya dilihat dari multi budayanya saja, namun juga dari multi suku, multi ras, dan multi agama. Di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat majemuk, yaitu di mana kita harus menjaga keharmonisan yang terjadi di antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jika kita bisa menghargai dan menerima perbedaan yang ada, maka perbedaan itu menjadi terasa sangat indah. Awal mula berdirinya atau berasalnya pendidikan multikultural dimulai dari negara luar negeri, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Pendidikan multikultural diajarkan supaya kita mencegah aksi sosial dan diskriminasi. Kemudian ada implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu ada falsafah pendidikan, di mana ini merupakan suatu pandangan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan. Yang kedua yaitu ada pendekatan pendidikan. Di sini merupakan penyelenggaraan dan pelaksanaan yang kontekstual dalam nilai budayanya, karena mudah dipengaruhi di situasi pendidikan dan pergaulan informal antara individu dan kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu bidang pembelajaran dan penelitian. Di sini kita sudah bisa mengetahui melalui ilmu pendidikan sosial dan ilmu antropologi. Di sana kita bisa menemukan atau mempelajari aspek-aspek budaya yang dipelajari mulai dari perwujudan, yaitu seperti norma, etika, ataupun tradisi yang lainnya, yang mana hal tersebut sangat mudah untuk dibagi serta diajarkan secara operasional kepada pendidik. Kemudian kita lanjut kepada proses pendekatan multikultural dalam proses pengembangan. Yang pertama yaitu perubahan suatu pandangan antara pendidikan dengan persekolahan. Pendidikan yang diajarkan mencakup wawasannya sangat luas. Di sini meliputi hubungan sosial kepada masyarakat, edukasi yang efisien, dan nilai orientasi yang kita terapkan kepada masyarakat. Sedangkan di persekolahan, proses pengembangannya itu hanya berpacu pada informal saja. Namun juga diajarkan kita harus bisa bergaul dengan baik antara satu dengan yang lainnya tanpa membedakan agama, ras, maupun suku. Kemudian yang kedua ada menghindari suatu pandangan yang menyeimbangkan kebudayaan dengan suatu anggota kelompok yang dikatakan sama. Di sini kita tidak boleh berpacu hanya pada satu kelompok saja, namun kita harus bisa mengubah itu semua dengan menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap anggota kelompok. Karena jika kita bisa menyatukan itu semua, maka perpecahan tidak akan terjadi dan rasanya akan tercipta masyarakat yang damai dan tentram. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi dalam budaya baru. Di sini kita harus bisa juga mengembangkan budaya baru dengan kebiasaan atau budaya yang lama agar tidak menimbulkan suatu perpecahan, serta mengambil suatu keputusan dan kecerdasan dalam budaya baru yang masuk ke dalam negara kita. Kemudian kita masuk kepada tujuan.
Tujuannya dari pendidikan multikultural adalah menanamkan sifat empati pada orang lain, memberikan sebuah apresiasi, menghormati orang lain, serta memberikan ruang kepada mereka, yaitu mendengarkan ketika mereka dalam suatu masalah. Di sini kita harus bisa menampung segala aspirasi ataupun keluh kesah mereka tanpa membedakan satu sama lainnya. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pendidikan multikultural ini merupakan pendidikan yang harus bisa menerima perbedaan yang ada, yaitu mulai dari suku, budaya, ras maupun agama yang ada di Indonesia. Kita harus memiliki prinsip-prinsip bahwa kita itu harus bisa menghormati, memahami, serta menghargai perbedaan yang ada. Kemudian tanamkan pada diri kita untuk memiliki komitmen menjadi ataupun bersikap menjadi manusia yang berperilaku baik dalam menyikapi hal tersebut, serta adil dan bijaksana dalam mengambil segala keputusan. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasannya perbedaan itu sudah menjadi fitrah manusia. Allah menciptakan kita semua dengan tujuan yang berbeda-beda, maksudnya itu dengan suku, budaya, ras, maupun agama yang berbeda-beda. Itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak merasa paling benar dan paling mulia di antara manusia yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan itu bukanlah suatu yang harus dibinasakan, namun harus tetap dilestarikan dan dimengerti bahwa perbedaan adalah hal yang indah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya pemahaman dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.